Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ibu-ibu yang meninggal di Berau karena ngantri minyak goreng. Tidak ada harga minyak goreng seharga nyawa. Tapi kenyataan pahit itu menimpa seorang ibu di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal dunia saat berdesakan antri membeli minyak goreng. Keluarga menduga korban meninggal karena mengalami pecah pembuluh darah akibat kelelahan. Ini bukan kejadian pertama kali. Sebelumnya masih di provinsi yang sama tempat ibu kota baru berada, tepatnya di Kabupaten Berau, seorang ibu rumah tangga meninggal dunia ketika antri membeli minyak goreng. Keluarga mengatakan korban memiliki riwayat penyakit asma. Dan dalam 6 bulan ini, bukan hanya pemerintah kalah, tapi juga kita juga timbul korban, Pak. Ada ibu-ibu yang meninggal di Berau karena mengantri minyak goreng. Ini pukulan besar bagi pemerintahan dan juga bagi kami di DPR, Pak. Jangan sampai kami berteriak-teriak 6 bulan, memberikan usulan, memberikan masukan sama Bapak, itu juga mubazir. Nah, untuk itu Pak Menteri, seharusnya pemerintah mengambil langkah lebih tegas, ya, bukan mengalah terhadap perusahaan-perusahaan produsen kelapa sawit yang jelas menikmati untung luar biasa. $700 saja mereka sudah untung, Pak. Kelangkaan minyak goreng terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ratusan warga menyerbu sejumlah lokasi penjualan minyak goreng dan berdesakan demi satu kemasan minyak. Pemerintah lantas melepas harga eceran minyak goreng ke pasar. Ironisnya, 1 hari setelah harga eceran tertinggi dicabut, minyak goreng yang dikira langka ternyata membanjiri pasar dan minimarket, tapi dengan harga selangit. Dalam rapat kerja bersama DPR, Menteri Perdagangan mengendus adanya praktik mafia minyak goreng, tapi mengaku tak bisa melawannya. Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan tersebut. Kalau tidak salah saya Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia dan spekulan ini. Jadi Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah ketika kebanyakan daripada minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya terjadilah kemiringan tersebut. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Dalam 2 hari terakhir, Kapolri sidak ke pabrik minyak goreng dan menemukan banyak minyak goreng yang masih berada di gudang. Kapolri pun berjanji akan menyikat para penimbun minyak goreng. Banyak yang berharap janji itu segera dipenuhi, agar harga minyak goreng tidak semakin liar dan tidak ada lagi yang harus kehilangan nyawa hanya untuk antri membeli minyak goreng. Tim Liputan Metro TV. Ya, dan pemirsa berharap tidak akan ada kelangkaan lagi. Pemerintah kini mencabut harga eceran tertinggi atau HET dan mengembalikan harga minyak goreng ke mekanisme pasar. Lantas benarkah langkah pencabutan HET ini benar-benar efektif atau justru membuat harga minyak goreng menjadi liar tanpa kontrol dan memicu penimbunan lagi? Dan untuk membahasnya, pemirsa dan juga Eva, kita akan bergabung dengan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Kita coba sapa. Selamat pagi, Pak Tauhid Ahmad. Selamat pagi Mas Aldi, Mbak Eva, apa kabar? Baik, salam sehat Pak Tauhid. Pak Tauhid, iya, apakah pencabutan HET ini sudah tepat Pak atau justru semakin mempersulit masyarakat? Ya, saya kira dengan kebijakan HET dicabut, tentu saja harga di dalam negeri akan sangat terkorelasi dengan harga internasional dan tidak ada penghalang lagi begitu ya. Artinya kalau harga internasional bergejolak naik tinggi, itu harga di dalam negeri juga ikut naik. Cuma problemnya ketika harga internasional turun, itu belum tentu di harga di dalam negeri ikut turun. Nah, inilah yang harus di resiko kita ketika HET dicabut begitu. Nah, problemnya adalah harga internasional tersebut
memang sangat terkait ada pelaku pasar di bursa berjangka komoditas yang juga bisa dimasuki oleh pelaku internasional, dan ini yang seringkali mempengaruhi harga internasional begitu. Nah, menurut saya HET seharusnya bisa disesuaikan, tidak harus dicabut seluruhnya, tapi disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di pasar dengan jarak yang katakanlah memang tidak terlampau jauh begitu, tapi jangan dilepas seluruhnya, karena tentu saja konsumen sangat katakanlah tidak bisa menerima harga tersebut. Seperti halnya ini, seperti HET ini, seperti harga BBM untuk BBM yang non subsidi yang cenderung akan naik dan sulit untuk turun. Nah, resiko ini yang saya kira tidak pas kalau kita terapkan pada harga dengan minyak goreng, karena kita sebenarnya negara produsen. Nah, ini yang saya kira menjadi titik sentra kelemahan kebijakan yang harusnya diperbaiki begitu, Mbak. Baik, tapi kan kondisinya saat ini HET-nya sudah dicabut begitu Pak kebijakannya. Nah, apakah pencabutan HET ini justru nantinya dapat memicu penimbunan yang lebih masif karena tidak ada kepastian harga di pasaran? Ya, bisa saja terjadi gitu ya, karena tidak ada kontrol pemerintah lagi begitu. Kontrolnya HET tidak ada, kemudian tidak ada subsidi, kemudian juga tidak juga ada penetapan harga yang lebih pasti begitu. Baik. Nah, memang tidak ada kebijakan yang tunggal, tapi harus kira beberapa itu harus dibarengi secara masif. Misalnya ketika ada subsidi, sebaiknya yang subsidi yang cukup besar ya, apakah di BPDKS dan sebagainya, bisa disesuaikan untuk dimasukkan untuk mengurangi ketimpangan harga yang cukup besar antara harga dalam negeri dengan harga internasional begitu. Baik, masalah daya beli, kemudian potensi penimbunan, lalu potensi migrasi konsumen minyak goreng kemasan ke minyak goreng bersubsidi bagaimana potensinya? Ya, saya kira kalau dari minyak goreng kemasan dengan minyak goreng yang curah, saya kira punya pasarnya sendiri gitu ya. Tetapi memang kalau kita melihat perhatian bagi masyarakat bawah yang penting mendapatkan minyak goreng begitu ya. Migrasi akan terjadi kalau misalnya minyak goreng curah yang kemarin kita lihat itu memang lebih sedikit daripada minyak goreng yang kemasan, sehingga terpaksa mereka migrasi. Namun memang resikonya harganya akan jauh lebih tinggi, dan ini yang saya kira menyulitkan masyarakat. Harusnya memang ada pengaturan untuk minyak goreng curah yang seharusnya bisa didapatkan atau disuntik subsidi untuk agar lebih bisa mendorong masyarakat kelas menengah bawah yang justru konsumsinya di situ jauh lebih besar. Nah, memang ada potensi kalau misalnya harga internasional dengan harga dalam negeri ini terlalu tinggi perbedaannya, maka yang terjadi adalah potensi untuk barang ini keluar. Tentu yang keluar ini bukan minyak gorengnya, tapi CPO-nya gitu. Nah, ini yang saya kira harus ditanggulangi, karena kalau ada dengan market terlalu tinggi, memang potensinya akan jauh lebih besar orang memanfaatkan situasi tersebut gitu. Termasuk yang juga kalau terjadi seperti ini adalah memang ada upaya menahan begitu. Apakah misalnya menahan itu karena harga di dalam negeri terlalu rendah, maka dari mulai TBS, kemudian bahan baku untuk CPO-nya sendiri untuk minyak goreng, itu ada penahan secara market yang katakanlah tidak lancar. Karena itu saya kira kita mendorong terutama kesepakatan antara pemerintah dengan pelaku minyak goreng agar memang sharing the pain-nya itu antar pelaku usaha harus dibicarakan lebih detail. Nah, karena kan yang di tingkat bawah, misalnya apakah industri minyak sawitnya, kemudian industri CPO-nya sendiri, termasuk industri minyak goreng, kan pelakunya sangat banyak. Nah, ini yang belum pernah dibicarakan detail, bagaimana mengatur kesepakatan agar harga minyak goreng dalam negeri jauh lebih terjangkau, tapi juga tidak merugikan mereka. Nah, ini yang saya kira artinya koordinasi dari hulu ke hilir begitu ya Pak, yang perlu diperketat lagi. Betul. Seperti apa koordinasinya. Ya. Nah, baik Pak Tauhid, terakhir seperti apa proyeksi harga komoditas lain ke depannya melihat dari polemik minyak goreng yang hingga saat ini tidak kunjung usai, apalagi tidak lama lagi kita akan bulan Ramadan. Akan seperti apa jaring ekonominya? Ya, kalau saya lihat kan sebenarnya kayak minyak goreng di harga internasional ini sudah sekitar 1.650 ya. Padahal setahun lalu itu sekitar di bawah 900 US dollar per metric ton.
Nah, kalau kita lihat memang kalau udah mengikuti harga internasional sebenarnya memang lebih cenderung flat begitu ya. Kecuali nanti ada kebijakan-kebijakan yang mendorong agar katakanlah pasar dalam negeri ditingkatkan alokasi. Pasti harga minyak goreng internasional akan bereaksi jauh lebih tinggi karena suplai untuk internasional kosong ataupun terbatas. Karena itu hindari katakanlah kebijakan untuk pengalokasian dalam negeri lebih tinggi secara cepat, tapi biarkan itu secara alami atau natural begitu. Nah, komoditas lain saya kira juga untuk beberapa komoditas penting seperti beras, kemudian cabai dan sebagainya biasanya memang menjelang hari raya itu akan terjadi kenaikan begitu. Range-nya bisa di atas 10 atau 20%. Nah, ini yang saya kira harus diantisipasi begitu. Ya, Walaupun baik. mungkin ini hanya sebentar gitu ya. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Tauhid. Salam sehat, terima kasih Pak Tauhid. Pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku ada mafia minyak goreng di 3 kota besar, yakni di Surabaya, Jakarta, dan Medan. Mendak meminta maaf karena tidak memiliki kewenangan hukum dan seharusnya Satgas Pangan Polri yang bisa menindak. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Menyampaikan 1,7 lipat tersedia, artinya satu orang bisa dapat 2 liter untuk bagaimana bisa mendapatkan barang. Tapi Pak Menteri tahu nggak bahwa rakyat kita jangankan untuk makan besok, untuk beli minyak apalagi menimbun tidak ada uang, Pak. Nggak mungkin, susah seperti disampaikan Pak Nusron. Yang kedua, Pak Menteri menyampaikan panik buying. Bagaimana kita tidak panik buying? Barangnya nggak ada, Pak. Mau beli uang nggak ada. Pak Oke seenaknya sendiri ngomong di media bahwa dia bilang, oh yang HET nggak ada, tapi yang mahal ada. Bapak menelan ludah sendiri, Pak. Bapak bikin peraturan harga 14.000, tapi nggak ada barangnya. Bapak pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan tersebut. Kalau tidak salah saya Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia dan spekulan ini. Jadi Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah ketika kebanyakan daripada minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya terjadilah kemiringan-kemiringan tersebut. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Kita mempunyai datanya, tetapi sekarang lagi diperiksa oleh polisi, dari kepolisian, oleh Satgas Pangan, tetapi keadaannya sudah menjadi sangat kritis dan ketegangan yang mendesak. Oleh sebab itu, beberapa measure mesti kita kerjakan. Tetapi ketika perbedaannya, waktu kita desain perbedaannya 2.300, loncat menjadi 9.000, ini memang tidak bisa dikesampingkan sifat dari manusia yang rakus dan jahat. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, di kemudian hari saya mintakan kepada Satgas Pangan untuk melawan orang-orang mafia-mafia ini yang rakus dan jahat ini, kita mesti bersama-sama untuk kita bisa kerjakan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku ada mafia minyak goreng di 3 kota besar, yaitu di Surabaya, Jakarta, dan Medan. Mendak meminta maaf karena tidak memiliki kewenangan hukum dan seharusnya Satgas Pangan Polri yang bisa menindaknya. Mendak juga menyebut akan mengejar mafia dan pelaku penimbun minyak goreng yang menyebabkan komoditas ini sempat langka di pasaran. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Kepala Sub Satgas Ketersediaan Pangan Polri, Kombes Pol Helvi Assegaf. Selamat pagi, Pak Helvi, salam sehat, Pak. Selamat pagi Mbak Eva, Sabdi. Baik, selamat pagi Pak Helvis. Dari HET ini sudah dicabut, kemudian tiba-tiba minyak goreng barangnya langsung ada. Jadi masalahnya distribusi macet atau selama ini memang sengaja ditimbun? Apa benar ada mafia di balik semua ini? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara mafia, saya kira terlalu dini ya Mbak Eva ya. Jadi kita memang sudah temukan di beberapa wilayah memang ada
indikasi penimbunan di beberapa wilayah. Di 10 wilayah kita sudah deteksi ini dan kita temukan. Kemudian kita juga melakukan langkah-langkah hukum. Ada yang sudah kita proses penyidikan, ada yang sedang kita lakukan penghitungan dan pendataan untuk menghitung kembali sesuai dengan aturan yang ada, apakah ini masuk kategori penimbunan atau tidak. Di 10 wilayah tersebut sudah kita lakukan upaya untuk mendesak para produsen, distributor maupun pedagang dan end user atau konsumen akhir untuk segera mendistribusikan atau menjual ke pasar supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Baik, Pak Helvi, tapi kami izin konfirmasi kembali. Sebelumnya Mendak mengatakan bahwa ada pihak yang diduga sebagai mafia seperti itu. Sejauh ini seperti apa hasil investigasinya? Apakah memang ada pihak-pihak yang bermain di belakang ini? Tadi Anda katakan terlalu dini menyebutnya sebagai mafia. Apa sebutannya? Apa dugaan sejauh ini? Ya, jadi kita kategorikan ada 4 kelompok kan, ada 4 kelompok ini yang sedang kita lakukan proses penyidikan, yaitu dari pihak produsen ada, dari distributor ada, dari pedagang juga ada, dan end user atau konsumen akhir juga ada. Ini kita proses dan mereka terputus, tidak ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi masing-masing jadi melakukan penyimpangan, ada yang mengalihkan ke industri, ada yang indikasi menimbun, dan ada yang memang menimbun. Itu pun sudah kita proses, ada yang sudah kita tahan, ada 2 orang saat ini dalam proses penyidikan. Baik, 2 orang tersebut siapa Pak, dan 10 wilayah itu di mana saja? Ya, ada di daerah Sumatera ada, Sulawesi ada, Kalimantan ada, di Jawa juga ada. Baik, 2 orang yang ditahan, siapa Pak? Ada Bu. Dari sisi produsen atau dari pengusaha, Pak? Dari pedagang. Dua-duanya pedagang begitu ya? Betul. Iya, aktor intelektualnya Pak, apakah sudah dipetakan, sudah diketahui identitasnya? Karena tadi yang ditahan baru pedagang aja, Mbak. Ya, oknum pedagang saja yang memang sengaja untuk mengambil keuntungan di situasi seperti ini. Ya, kita lihat mereka sudah melakukan penimbunan kurang lebih 3 bulan. Ya, makanya kita lakukan penyidikan kepada yang bersangkutan. Penimbunan 3 bulan berapa banyak Pak yang disita dari hasil penangkapan? Dari data kami yang masuk, kita data yang kita terima dari kasus tersebut yaitu 2.100 karton. Baik. Iya Pak, tetapi usai rapat dengan Komisi 6 DPR RI, Mendak menyatakan tentang adanya praktik mafia minyak goreng, bahkan juga Pak Muhammad Lutfi menyatakan memastikan pemerintah ini tidak akan mengalah karena nama-nama pelaku telah dikantongi Pak. Sedangkan tadi Bapak sampaikan terlalu dini, jadi yang benar yang mana nih Pak? Apakah juga sudah mengantongi Satgas nama-namanya? Kami sampaikan terlalu dini kita bicara mafia. Jadi oknum-oknum tersebut yang kami sampaikan di kelompok-kelompok tadi, kita langsung lakukan penindakan kepada yang bersangkutan dengan cara mendesak mereka untuk segera mendistribusikan ke masyarakat. Jadi kalau bicara nama-namanya ya mereka data yang ada di kita tadi yang kita sudah lakukan penindakan. Baik, sejauh ini investigasinya sudah seperti apa Pak? Tadi sudah ada 2 orang yang ditahan, kemudian apakah ada dalangnya dari 2 orang ini? Tidak ada Pak, mereka oknum masyarakat yang mereka sengaja hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Baik, terkait dengan HET yang sudah dicabut, saat ini ada juga kekhawatiran akan adanya penimbunan lagi ke depannya. Seperti apa dari Satgas Pangan Pak untuk tidak terjadi lagi penimbunan ke depannya? Kita sudah berkoordinasi dengan kementerian bersama-sama
ke lapangan, mengecek ke lapangan, mengontrol ke seluruh gudang-gudang, ya, kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kegiatan pembelian yang berlebihan. Dan dengan adanya instruksi-instruksi tersebut, alhamdulillah sampai hari ini seluruh retail sudah kembali normal, seluruh pasar-pasar juga sudah menjual dengan harga normal yang seperti disampaikan tadi. Iya. Baik, Pak, ini barangnya sudah kembali lagi, sudah banyak, tetapi harganya melambung tinggi, Pak. Tentu ini juga akan berdampak pada kenaikan harga komoditas lain dan tentunya daya beli masyarakat. Antisipasinya? Ya, jadi kita sudah koordinasi dengan asosiasi yang ada di Indonesia, baik AIMNI, kemudian GIMNI, mereka sudah sepakat dengan seluruh anggotanya untuk menjual harga minyak sawit curah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu 14.000, dan akan mengucurkan seluruh minyak curah yang ada untuk konsumsi masyarakat. Sejak tanggal 16 kemarin mereka sudah berusaha melakukan itu, memenuhi pasar-pasar tradisional yang ada, termasuk pasar modern. Aprindo juga sudah mendorong seluruh anggotanya untuk segera mengisi retail-retail modern. Jadi secara paralel kita bekerja bersama-sama dengan asosiasi maupun dengan kementerian untuk mendorong mereka segera mendistribusikan stok-stok yang ada ke pasar tradisional maupun pasar modern. Baik, Pak Helvi, terkait dengan jelang Ramadan yang tinggal beberapa waktu lagi, seperti apa upaya dari Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan juga komoditas pendukung lainnya agar stoknya ini tetap aman jelang dan juga selama bulan Ramadan nanti, Pak? Jadi diwakilin Pak Kapolri beberapa hari lalu sudah melakukan Zoom meeting kepada seluruh Kapolda, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kapolres, untuk memastikan bahwa ketersediaan seluruh bapokting, komoditi, kebutuhan pangan yang ada di wilayah masing-masing itu ada. Dan mereka sudah turun serentak mengecek sampai dengan tutupnya pasar-pasar tradisional maupun modern, ya, untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok bahan penting pastikan ada di retail tersebut. Dan sampai dengan hari ini mereka masih bekerja keras bersama-sama dengan kementerian terkait, Pak. Baik, baik. Terima kasih Kepala Subsatgas Ketersediaan Pangan Polri, Kombes Pol Helvi Assegaf sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Helvi. Salam sehat, terima kasih Pak Helvi. Terima kasih.